Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang profesionalisme, ciri-ciri profesionalisme, kode etik profesional, jenis-jenis profesi di bidang IT, lalu sertifikasi profesi dan standar profesi. Sebagai makhluk yang istimewa, manusia untuk melengkapi kebutuhannya, manusia ini harus bekerja dan berkarya. Lalu Abdul Qadir Muhammad menuturkan kebutuhan manusia ini diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Pertama, kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi ini merupakan kebutuhan yang bersifat material, baik harta maupun benda yang diperlukan untuk kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Lalu kedua, ada kebutuhan psikis, merupakan kebutuhan yang bersifat non material untuk kesehatan dan ketenangan manusia secara psikologi. Biasanya bisa disebut juga dengan kebutuhan rohani. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Lalu ada kebutuhan pekerjaan, ini merupakan kebutuhan yang bersifat praktis untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Menurut Thomas Aquinas yang dikutip oleh Sumaryono, ini merupakan pekerjaan profesi ini merupakan setiap wujud kerja dibagi menjadi 4 tujuan. Tujuan pertama dia adalah memenuhi kebutuhan hidup. Hasil dari melakukan pekerjaan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan pangan, sandang, papan maupun kebutuhan yang lain. Lalu tujuan kerja berikutnya ini adalah mengurangi tingkat kriminalitas dan pengangguran. Adanya lapangan pekerjaan akan mencegah terjadinya pengangguran, yang berarti pula mencegah semakin merebaknya tingkat kejahatan. Lalu melayani sesama manusia, ini dapat berbuat amal dan kebaikan bagi sesamanya dengan kelebihan dari hasil pekerjaan yang dilakukannya. Tujuan berikutnya ini adalah untuk mengontrol gaya hidup. Orang dapat mengontrol gaya hidupnya dengan melakukan pekerjaan. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapati melalui pengalaman kerja pada orang yang terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut dan terus memperbaharui keterampilannya dengan perkembangan teknologi. Terus profesi ini merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan pada umumnya. Profesi juga merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup utama dalam keterlibatan yang mendalam dan menekuninya. Suatu pekerjaan yang menuntut pengembangan profesi tersebut untuk terus memperbarui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi seorang profesi atau seorang profesional ini harus memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Pertama, menguasai ilmu yang mendalam pada bidangnya. Kedua, mampu mengonversikan ilmu menjadi keterampilan. Ketiga, selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Kode etik tersebut merupakan aturan main dalam menjalankan sebuah profesi yang harus ditaati oleh semua anggota profesi yang bersangkutan. Seorang profesional harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, menguasai ilmu yang mendalam pada bidangnya. Seorang profesional itu adalah seorang yang menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya, tidak setengah-setengah atau sekedar tahu aja sehingga benar-benar memahami hakikat pekerjaan yang ditekuninya. Lalu mampu mengkonversikan ilmu menjadi keterampilan. Jadi seorang profesional itu juga harus mampu mengonversikan ilmu pengetahuan menjadi sebuah keterampilan. Lalu selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
Jadi kode etik tersebut memang merupakan aturan main dalam menjalankan sebuah profesi yang harus ditaati oleh semua anggota profesi yang bersangkutan. Lalu untuk menjadi profesional, seseorang yang melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki sikap sebagai berikut. Pertama, seorang profesional harus mempunyai komitmen yang kuat pada pekerjaan yang dilakukannya. Lalu seorang profesional juga harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukannya sendiri. Seorang profesional harus mampu menguasai berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Seorang profesional juga harus menguasai secara mendalam bahan atau materi pekerjaan yang sedang dilakukannya. Lalu sudah seharusnya seorang profesional ini menjadi bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesinya. Titik penekanan dari profesionalisme ini adalah penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi pencapaiannya. Jadi seorang profesional adalah seseorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesinya tersebut. Lalu ada beberapa profesi di bidang IT atau di bidang teknologi informasi. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi ini setidaknya dibagi dalam 4 kelompok sesuai bidangnya. Kelompok pertama ini adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem operasi. Kelompok keempat adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Ini kelompok pertama, ini yang berkecimpung pada dunia software. Pertama ada sistem analis. Ini merupakan orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Lalu ada programmer, ini orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai dengan sistem yang dianalisa sebelumnya. Berikutnya web designer, ini merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Ada juga web programmer, ini merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan dari web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya, dan lain-lain. Pada kelompok kedua ini orang yang berkecimpung di bagian perangkat keras atau hardware. Pertama ada technical engineer, ini sering juga disebut teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Lalu ada networking engineer, adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshootingnya dan lain-lain. Jadi semua orang yang bekerja bidang TI yang berkecimpung di dunia hardware itu masuk kelompok kedua. Lalu kelompok ketiga, ini mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pertama ada EDP operator. Ini adalah orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya. Sistem administrator, ini merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem,
memiliki kewenangan menggunakan hak akses terhadap sistem serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. Ada misdirector. Ini merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak maupun sumber daya manusianya. Ini menjadi seorang profesionalisme dengan sertifikasi. Nah, profesi di bidang TI merupakan profesi yang tergolong baru di antara profesi yang lainnya. Terus sertifikasi adalah salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi. Terus berikut adalah beberapa alasan tentang pentingnya sertifikasi untuk profesional di bidang TI. Antara lain, jadi untuk menuju pada level yang diharapkan, pekerjaan bidang TI membutuhkan expertise atau keahlian. Terus bahwa profesi di bidang TI dapat dikatakan profesi yang menjual jasa dan bisnis bersifat kepercayaan. Lalu beberapa manfaat yang bisa diperoleh dengan melakukan sertifikasi antara lain: pertama, ikut berperan dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih profesional. Lalu akan mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi. Juga dapat pengakuan dari organisasi profesi jenis atau benchmarking, baik tingkat regional maupun internasional. Membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional maupun internasional. Lalu bisa memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai dengan pedoman skala yang diberlakukan. Standarisasi dan sertifikasi ini dapat diberlakukan oleh badan-badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, dilakukan oleh individual secara langsung atau sering disebut vendor certification. Sertifikasi yang berkembang dewasa ini mengarah pada klasifikasi antara lain. Ini ada sertifikasi berorientasi produk, ada sertifikasi Microsoft, sertifikasi Oracle, sertifikasi Cisco, sertifikasi Novel, dan lain-lain. Lalu ada sertifikat yang berorientasi profesi, contohnya ini Institute for Certification of Computing Professionals. Ini adalah contoh sertifikasi yang berorientasi profesi. Lalu hambatan yang biasanya ditemui pada pelaksanaan sertifikasi: pertama, biaya yang relatif mahal. Lalu kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi sertifikasi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.